Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview match untuk beberapa pertandingan nanti ya di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ini ada beberapa pertandingan big match ya dan juga ada beberapa pertandingan derby. Jadi kita langsung mulai dulu ya. Di hari Jumat ini ada PSM Makassar dengan Barito, Dewa United dengan Bayangkara, lalu ada Bali United dengan Rans Nusantara. Jadi untuk PSM Makassar dulu dengan Barito Putra di pertandingan besok ini bisa menjadi pembuktian untuk PSM Makassar sejauh mana nanti pemain PSM Makassar bisa tampil konsisten selama 90 menit. Karena di pertandingan sebelumnya lawan PSS Sleman ya mengenai pengganti pemain tengah ini memang beberapa kali menjadi PR-nya Tavares. Jadi untuk menghadapi Barito Putra besok yang notabene ini juga sedang bagus-bagusnya ya performnya Barito Putra. Ya ini ujian untuk PSM Makassar dulu. Yang pertama bermain di kandang sendiri, yang kedua bisa bermain secara konsisten atau tidak selama 90 menit. Ya, lalu pergantian-pergantian pemain di babak kedua saya juga ingin lihat terutama dari pemain tengahnya. Ya, ini cukup menarik untuk saya mempelajari ya karena sejauh ini Tavares seringkali banyak melakukan rotasi pemain di skuadnya di posisi tengah. Sedangkan untuk Barito Putra saya bilang tinggal lanjutkan konsistensi. Bermain dengan bola possession-nya juga cukup bagus ya. Berapa kali juga bisa mengandalkan permainan yang cukup cepat dari bola possession. Ya, jadi perbedaan skema permainan di pertandingan PSM Makassar dengan Barito ya tentunya akan tersaji. Ya, ini skema permainannya cukup berbeda. Nanti kita ketemu di video review ya untuk membahas pertandingan dari PSM Makassar dengan Barito Putra. Lalu next ya, ada Bali United dengan Rans. Ini juga pertandingan yang cukup bisa dikatakan levelnya cukup seimbang karena untuk Bali United dengan Rans ini sama-sama ya untuk sejauh ini pernah berada di segmen papan atas ya terutama untuk Rans walaupun sekarang Bali United berada di peringkat ke-8 ya. Jadi ini Bali United bermain di kandang sendiri harus bisa membuktikan terutama dari sektor tengah bagaimana untuk menciptakan kreativitas serangan. Ini yang beberapa kali saya ingin lihat untuk Bali United. Karena penampilan inkonsisten dari Bali United, saya bilang karena chemistry dari pemain tengah maupun dari formasi Teko yang saya lihat tidak mendukung secara maksimal di sistemnya ya dari pemain Bali United. Apakah besok akan memakai dua striker untuk Spaso dengan Jefferson? Nah ini saya juga ingin lihat karena sejauh ini saya bilang Bali United lebih bagus memakai dua striker daripada memasang pemain box to box dengan Eber Besa. Ya, tapi ini kembali lagi nanti kita akan lihat Teko akan memakai formasi seperti apa dan pemain tengahnya siapa yang akan diduetkan dengan Eber Besa. Ya, sedangkan untuk Rans saya kira nggak terlalu banyak persoalan, tinggal lanjutkan konsistensi juga untuk Rans. Jadi nanti kita ketemu di video review ya untuk Bali United dengan Rans Nusantara. Lalu Dewa United dengan Bayangkara ini juga nggak terlalu banyak saya bisa review ya karena untuk Dewa United sejauh ini juga tim yang penampilannya justru ada inkonsisten ya. Dari 5 pertandingan terakhir hanya menang sekali. Sedangkan untuk Bayangkara justru hanya imbang sekali dari 5 pertandingan terakhir ya. 4-nya lost streak. Jadi ya ini untuk Bayangkara FC terutama ya tinggal harus bisa bangkit ya. Karena ini sudah berada di peringkat terakhir nih di ambang zona degradasi. Jadi Bayangkara harus cepat bangkit. Sedangkan Dewa United juga sama ya. Cepat bangkit juga dari rentetan hasil yang masih kurang maksimal ya. Jadi nanti kita ketemu di video review untuk membahas Dewa United dengan Bayangkara. Lalu next ya ada Arema FC dengan Persita Tangerang ya. Ini untuk Persita Tangerang telah menunjuk pelatih baru ya yaitu Tivaldo Alves. Sedangkan untuk Arema ini pertandingan kedua dipegang oleh pelatih barunya ya Valente. Jadi untuk Arema di 2 pertandingan terakhir ini tanpa kemasukan dan berhasil selalu menciptakan gol, artinya ada perform yang meningkat. Jadi untuk Arema FC besok tinggal lanjutkan konsistensi. Saya sangat berharap di sektor pemain belakang ya kembali lagi bisa menjaga clean sheet ya karena sejauh ini saya bilang Arema di sektor belakangnya ini belum bisa teruji banget karena di 2 pertandingan ini ketemunya Persikabo dengan Bayangkara yang notabene juga masih seringkali inkonsisten penampilannya. Jadi besok lawan Persita semoga ini menjadi ujian yang sesungguhnya untuk sektor belakang dari Arema FC. Kalau untuk sektor tengah, sektor depan sudah cukup bagus semua. Lalu untuk gaya permainan Arema juga cukup kompak sejauh ini ya. Sedangkan untuk Persita Tangerang besok dipegang oleh Tivaldo Alves, saya bilang ini pelatih yang cocok juga untuk permainan Persita karena Tivaldo Alves saat menangani Persik Kediri ini bisa bermain dengan tempo yang cepat.
Ya, ini yang beberapa kali saya sudah kritik untuk Persita zamannya Luis Duran kemarin. Kalau Persita lebih cocok bermain lebih tempo cepat, bukan tempo yang sedikit lambat. Ya, jadi dengan datangnya Divaldo Alves, ya saya berharap besok lawan Arema, walaupun ini memang baru pertandingan pertama, ya saya berharap sudah ada tempo yang lebih cepat untuk permainan dari Persita Tangerang. Ya, jadi nanti kita ketemu di video review untuk Arema dengan Persita Tangerang. Lalu next ya, ada Persib Bandung dengan Persikabo 1973. Ini derby dari wilayah Jawa Barat. Jadi untuk derby ini tentunya Persikabo ya, yang sebagai tim tamu, lalu kemarin juga imbang ya. Sedangkan untuk Persib Bandung juga sama imbang lawan Persija. Jadi untuk Persib Bandung sejauh ini saya nggak terlalu banyak bisa memberikan preview ya, karena saat ini Persib Bandung sedang, kalau boleh saya bilang, sedang transisi dari permainannya Luis Milla dengan Bodak. Ini sudah terlihat kalau Persib Bandung lebih bermain cepat. Kemarin lawan Persija ini bermain cukup bagus. Yang saya berharap Persib Bandung sudah bisa konsisten dari babak pertama hingga akhir. Karena lawan Persija kemarin, Persib Bandung lebih terlihat bisa bermain keluar atau bermain pressing itu di babak kedua. Jadi lawan Persikabo, apalagi bermain di kandang sendiri ya, di GBLA ya, di Gelora Bandung Lautan Api ini. Jadi semoga Persib Bandung dari awal sudah bisa bermain keluar atau pressing. Sedangkan Persikabo saya berharap di pertandingan besok ya, kemarin sudah bisa imbang lawan Dewa United ya, saya berharap di pertandingan besok dari Coach Aji Santoso sudah bisa memperhatikan kualitas pemain yang cocok untuk mendukung sistemnya Coach Aji Santoso ya, karena ini sudah pertandingan ketiga ya, besok pertandingan keempat ini Coach Aji Santoso. Harusnya sudah ada perkembangan yang lebih baik lagi lah untuk cara permainan dari Persikabo ya. Jadi nanti kita ketemu di video review untuk Persib Bandung dengan Persikabo 1973. Lalu next ya, ada Persis Solo dengan PSIS Semarang. Ini juga derby dari Jawa Tengah ya. Untuk Persis Solo, kembali lagi yang saya ingin lihat tentunya di konsistensi permainan, terutama dari sektor penyerangan dan sektor pertahanan. Ini juga boleh dibilang kalau misalkan Persis Solo nggak bisa mendapatkan hasil maksimal, ya ini sudah menjadi lampu kuning untuk Medina. Karena kalau di pertandingan derby, terutama dari Persis Solo yang sebagai tim tuan rumah, ya artinya yang penting bisa menang. Karena ini pertandingan derby. Ya, lalu posisi Medina juga sangat menentukan sekali di pertandingan big match ini lawan PSIS Semarang. Ya, saya berharap di sektor penyerangan dan sektor pertahanan, ya ini Persis Solo sudah ada evaluasi dari Medina. Kalau tidak, ini bisa berbahaya karena PSIS Semarang walaupun di pertandingan away ya masih kurang bisa konsisten ya kalau bermain sebagai tim tamu, tapi PSIS Semarang dari skema permainan sebetulnya sudah cukup bagus. Biasanya kalau bermain sebagai tim tamu, PSIS Semarang lebih bermain sistemnya counter attack atau permainan cepat. Dan itu juga terbukti cukup efektif di beberapa pertandingan terakhir. Ya, jadi ini perlu diwaspadai oleh Persis Solo juga. Kalau PSIS Semarang saya bilang tinggal lanjutkan konsistensi. Ya, beban yang cukup berat saya bilang di Persis Solo, terutama dari Medina nih. Ya, ini bisa menjadi tolak ukur juga Medina perlu dipertahankan atau tidak. Ini besok kita akan lihat ketemu PSIS Semarang. Ya, nanti kita ketemu di video review untuk Persis Solo dengan PSIS Semarang. Lalu next ya, ada Borneo FC dengan PSS Sleman. Wah, ini Bustos ya, reuni ke Borneo FC ya. Jadi untuk Borneo FC dengan PSS Sleman, kalau boleh saya bilang ya, Borneo kembali lagi di sektor sayap. Kemarin lawan Persebaya, ini terlihat sekali Borneo FC lebih aktif di sektornya Buhiri. Ya, sedangkan di sektornya Lili Pali justru nggak terlalu hidup. Padahal sektor tengah dari Borneo menurut saya ya kemarin lawan Persebaya baru terlihat bagus di babak kedua. Jadi ini juga bisa menjadi ya evaluasi ya dari pelatihnya Borneo FC untuk melihat bagaimana komposisi pemain tengah. Karena kehilangan Bustos ini sampai saat ini Borneo justru penampilannya di sektor tengah belum terlalu maksimal. Memang hasil pertandingan Borneo FC cukup bagus walaupun kemarin kalah lawan Persebaya. Tapi overall ya sebetulnya kurang lengkapnya itu di sektor tengah untuk Borneo FC ya, penggantinya Bustos. Jadi besok kita akan lihat untuk sistem permainan Borneo FC bagaimana, apakah bisa kembali lagi melanjutkan konsistensinya atau tidak. Sedangkan untuk PSS Sleman saya bilang permainannya sudah cukup bagus juga ya. Ini PSS Sleman juga belum terkalahkan ya dari 5 pertandingan terakhir ya kalau nggak salah.
Ini PSS Sleman belum terkalahkan ya, 5 pertandingan terakhir. Jadi tentu saja yang membuat PSS Sleman ini belum terkalahkan ya tentunya dari sistem permainan yang sudah terlihat cukup bagus. Misi, Kim, Bustos ini cukup kuat di sektor tengah. Tinggal di sektor sayap ya, berapa kali saya katakan Kesano dengan Yeven, ya kalau menurut saya ini belum layak untuk menjadi starting line up untuk PSS Sleman. Saya lebih menyukai permainan dari Ricky Cawor ataupun Vizcara ya, di sektor depan mungkin ada Hoki Caraka, itu jauh lebih efektif, minimal aliran bola lebih terlihat hidup daripada Kesano dengan Yeven ya. Tapi ya besok kita akan lihat juga Mihail akan memainkan siapa untuk di sektor sayapnya. Kalau sektor tengah dan belakang saya kira sudah cukup bagus ya, Ayub dengan Thales Nathanael bermain cukup bagus. Jadi nanti kita ketemu di video review ya untuk Borneo FC dengan PSS Sleman. Lalu next ya, ada Madura United dengan Persebaya Surabaya. Nah ini juga big match ya, ini di wilayah Jawa Timur ya untuk Madura United dengan Persebaya. Jadi untuk Madura United ini dalam 4 pertandingan terakhir belum terkalahkan ya, sempat terkalahkan sekali lawan Rans ya 3-1. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya ini dalam 5 pertandingan terakhir ya, ini tanpa terkalahkan, 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Jadi untuk kedua tim sama-sama sedang cukup bagus-bagusnya nih performnya ya. Madura United berada di peringkat pertama, Persebaya Surabaya yang sempat anjlok performnya ketika ada Aji Santoso langsung menunjuk Uston Nawawi langsung bisa naik ya, saat ini berada di peringkat ke-6 ya, artinya ada ruang ganti yang sudah lebih baik lagi dari Uston Nawawi untuk pemain-pemain Persebaya. Inilah yang membuat Persebaya Surabaya bisa tampil energik di 5 pertandingan terakhir. Sedangkan untuk Madura United, ya saya bilang juga cukup bagus. Komposisi pemain inti dan pemain cadangan juga cukup bagus. Persebaya juga sama. Di pertandingan besok, gaya permainan kedua tim juga sama, yaitu melakukan bola possession. Yang membedakan adalah di kreativitas serangan. Ya, Madura United untuk masalah kreativitas permainan itu di sektor sayap kiri kanan hidup semua. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya, saya sudah berapa kali katakan ya di sektornya Bruno atau di sektor kiri, yang berapa kali kombinasi-kombinasi serangan ini justru nggak terlihat. Berapa kali Persebaya Surabaya lebih hidup di sektor kanan untuk melakukan kreativitas serangan. Jadi inilah yang membedakan dari kedua tim, yaitu di kreativitas serangan. Kalau di sektor belakang, tengah, saya bilang sudah cukup seimbang untuk kedua tim, sama-sama bagusnya. Tinggal di masalah kreativitas serangan. Ya, jadi ini poin utama saya di review nanti. Saya akan membahas mengenai kreativitas serangan dari pertandingan Madura United dengan Persebaya Surabaya. Ya, jadi nanti kita ketemu di video review untuk pertandingan dari kedua tim. Lalu next ya, ada Persik Kediri dengan Persija. Ini juga dua tim yang sama-sama sedang penampilannya up and down ya. Berapa kali sering inkonsisten. Persik Kediri dari 5 pertandingan terakhir hanya menang sekali. Sedangkan untuk Persija Jakarta ini justru belum menang sama sekali dari 5 pertandingan terakhir. Jadi terlihat ya kalau kedua tim sama-sama sedang up and down lah. Dan ini posisinya lagi down. Jadi untuk Persik Kediri yang bermain di kandang sendiri, saya berharap bisa bermain lepas dan tanpa beban ya. Dan saya berharap dari Rospide juga bisa menentukan pemain yang mendukung sistem. Karena ini menurut saya juga boleh dibilang pertandingan final untuk kedua tim. Persik Kediri ataupun Persija Jakarta yang berhasil memperoleh kemenangan, ya saya bilang ini bisa menjadikan modal untuk momen kebangkitan kedua tim. Karena sebetulnya untuk Persija Jakarta dengan Persik Kediri, ya harusnya sudah bisa bersaing di segmen papan tengah dulu. Ya, tapi justru sekarang berada di ambang zona papan bawah. Ya, jadi di pertandingan besok untuk Persik Kediri terutama dari sektor tengah dan sayap, skema permainan saya berharap bisa lebih bagus lagi. Kreativitas serangan yang berapa kali di pertandingan terakhir justru nggak terlihat. Ya semoga besok lawan Persija Jakarta bisa bermain ya seperti Persik Kediri yang biasanya bermain bagus. Sedangkan untuk Persija Jakarta dari sistem permainannya sudah bagus. Ya dari skemanya sudah terlihat bola possessionnya bisa konsisten. Yang menjadi permasalahan adalah Persija Jakarta diisi dengan banyaknya pemain muda. Ya, inilah ya faktor yang menurut saya membuat Persija Jakarta seringkali tampil inkonsisten karena pemain muda ya yang usianya masih di bawah 22 tahun gitu ya. Itu kebanyakan masih labil dalam hal psikologi untuk menjaga perform pemain.
Jadi inilah menurut saya faktor utama dari Persija Jakarta, di luar dari masalah komposisi pemain yang terutama di sektor depan ya. Ini yang masih berapa kali Thomas Doll melakukan rotasi. Ya ini juga masalah perform dari pemain-pemain muda dari Persija yang harus bisa tampil konsisten. Jadi besok lawan Persik Kediri, ya yang saya ingin lihat untuk Persik Kediri tinggal di skema permainannya. Kalau dari kualitas pemain, saya bilang Persik Kediri ini masih lebih baik dari Persija Jakarta dari masalah kualitas pemain. Jadi tinggal ke skema permainannya. Kalau Persija Jakarta, skema permainannya ini lebih baik dari Persik Kediri. Tapi kalau berbicara dari sistem permainannya, nah inilah pemain Persija Jakarta yang beberapa kali justru nggak bisa konsisten ya untuk menerapkan skema permainan selama 90 menit. Jadi poin utama untuk Persik Kediri dengan Persija Jakarta di pertandingan besok adalah di skema permainan dan juga kualitas pemain yang dimiliki dari kedua tim ya. Ini poin utama yang saya ingin bahas di pertandingan Persik Kediri dengan Persija Jakarta. Jadi nanti kita ketemu di video review. Ya, jadi ini aja video preview yang saya bisa berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.